Pernah bayangin kerja lebih cepat dengan dua layar? Kenalin, Lens Duobook. Dua layar, satu kendali. Multitasking jadi lebih praktis, desain keren, ringan, dan performanya ngebut banget. Lens Duobook, dua layar, satu Tentang kendali. Lens merupakan laptop layar ganda berbasis sentuh yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kreativitas generasi digital. Dengan dilengkapi fitur smart mode, stylus support, dan juga desain yang ergonomis, fleksibel, Lens menjadi solusi inovatif bagi pelajar dan juga kreator serta profesional yang membutuhkan perangkat kerja canggih, intuitif, dan juga nyaman untuk digunakan kapan saja dan di mana saja. Lalu, untuk visi dari Lens sendiri yaitu menjadi pelopor dalam teknologi laptop layar ganda berbasis sentuh yang mengintegrasikan produktivitas dan juga kreativitas, serta mendorong ekosistem kerja yang digital dan juga fleksibel, inovatif, dan berdaya saing di era global. Tentunya juga dengan misi dan tujuan dari Lens yaitu untuk mengembangkan laptop dua layar touchscreen yang responsif, intuitif, dan juga menunjang multitasking. Yang kedua, menyediakan solusi perangkat kerja cerdas untuk pelajar, pekerja kreatif, dan juga profesional teknologi, serta untuk mendorong kolaborasi antara teknologi desain dan juga ekonomi dan kenyamanan penggunaan jangka panjang. Tentu dengan menjaga standar keamanan data dan kenyamanan visual dalam setiap produk. Lalu juga dengan tujuannya yaitu untuk menyediakan perangkat kerja berkualitas tinggi yang menunjang produktivitas dan efisiensi, untuk mendorong adopsi teknologi laptop dua layar sebagai standar kerja masa depan dan juga membangun merek teknologi yang dikenal dengan inovasi, kenyamanan, dan estetika desain. Lens juga memiliki strategi, yang pertama yaitu strategi corporate, di mana mengembangkan brand Lens sebagai pemimpin pasar dalam teknologi laptop layar ganda, membuat roadmap pertumbuhan produk ke segmen mahasiswa, desainer, grafis, hingga remote worker profesional. Lalu juga menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan software kreatif dan penyedia cloud storage. Lalu yang kedua yaitu strategi bisnis, di mana yang pertama itu diferensiasi produk, di mana laptop dua layar touchscreen dengan fitur smart mode dan juga stylus support serta ekonomi mode. Yang kedua yaitu intimasi produk, di mana menyediakan layanan purna jual premium, fitur personalisasi antarmuka, dan juga integrasi cloud. Ketiga yaitu go to market, di mana menargetkan segmen early adopt seperti mahasiswa, desain programmer, dan juga content creator melalui event kampus, komunitas kreatif, dan juga teach influencer. Lalu juga penempatan merek, di mana kita akan dikenal sebagai laptop inovasi yang fleksibel dengan perangkat kerja yang canggih dan juga kreatif tanpa batas. Yang ketiga yaitu strategi fungsional, di mana pemasaran dan juga branding ini akan dilaksanakan dalam kampanye kerja dua kali lebih cerdas, kolaborasi dengan kreator digital, launching produk via pameran teknologi, dan juga YouTube review. Lalu juga ada R&D, di mana fokusnya pengembangan layar sentuh berdaya rendah, sistem pendingin efisien, dan juga fitur gesture multitasking. Lalu juga ada SDM, di mana akan merekrut engineer kreatif untuk UX designer, serta membangun budaya inovasi dan eksplorasi teknologi. Lalu juga di sisi keuangan, akan ada pendanaan dari investor teknologi dan juga pengembangan skema pre-order untuk validasi pasar awal. Yang keempat yaitu strategi operasional, di mana di produksi ini akan ada pengadaan komponen dari mitra manufaktur terpercaya yang berkaitan dengan quality control di pusat produktivitas PT Lens sendiri. Lalu juga ada rantai pasokan, di mana efisiensi logistik dengan fokus pada bahan bakar yang ramah lingkungan dan juga pemasok lokal. Lalu juga ada layanan pelanggan, di mana akan ada dukungan teknis 24 jam dan garansi pengganti unit untuk masalah layar. Lalu juga ada platform digital sebagai website interaktif untuk pemesanan, simulasi laptop, serta update firmware. Lalu juga ada analitik data, di mana akan mengembangkan sistem analitik pemakaian untuk inovasi fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga ada nilai inti dari PT Lens sendiri, yaitu yang pertama tentu dengan inovasi berkelanjutan, dengan mengedepankan kreativitas dalam desain dan fungsi laptop layar ganda. Lalu juga fleksibilitas dan produktivitas, di mana akan menyediakan perangkat kerja yang mendukung efisien dan kolaborasi. Lalu kenyamanan dan ekonomi, di mana akan merancang produk yang nyaman dan yang untuk digunakan dalam berbagai posisi kerja. Lalu juga tentu dengan keamanan data yang akan menjamin keamanan informasi pengguna melalui enkripsi dan perlindungan sistem. Lalu juga kepuasan pengguna akan memberikan pengalaman pengguna terbaik dari unboxing hingga penggunaan jangka panjang. Lalu juga kolaborasi terbuka, di mana kita akan menjalin kemitraan untuk menciptakan ekosistem produktivitas digital yang holistik. Dan juga yang terakhir tentu dengan komitmen lingkungan, di mana kami akan menggunakan material ramah lingkungan dan mendukung daur ulang perangkat lama. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu adalah diversifikasi produk. Diversifikasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan juga untuk mengurangi resiko. Dalam bab ini, diversifikasi produk dibagi menjadi tiga, yaitu diversifikasi secara vertikal, horizontal, dan yang pertama yaitu adalah diversifikasi produk secara vertikal. Diversi ini ada tiga tujuan utama, yaitu adalah efisiensi anggaran, mengurangi biaya, dan juga menjaga jumlah produksi. Seperti halnya kayak gini teman-teman. Kalau semisal kita membuat sebuah produk, dan apabila bahan-bahan utamanya itu kita berkolaborasi dengan pihak lain, atau kita beli secara jadi, dan kita cuma merakitnya aja, itu pasti akan membuat anggaran kita itu semakin membengkak. Jadinya diversifikasi produk yang ini vertikal itu mengharuskan kita untuk membuat hardware atau softwarenya itu secara mandiri agar biaya tersebut bisa kita pangkas. Contohnya dalam perusahaan kami di Linux Company itu membuat sendiri dari segi baterai, SSD, dan juga RAM.
Dan nggak hanya itu, kita juga membuat pusat layanan resmi agar setiap ada komplain atau ada kerusakan yang terjadi yang tidak terduga itu bisa kita langsung tangani tanpa menggunakan pihak ketiga atau pihak lain yang membutuhkan diversifikasi produk horizontal. Nah, dalam horizontal sendiri itu berkaitan dengan pelengkap dari produk utama. Nah, maksudnya apa? Saya kasih contoh untuk perusahaan Linux Company. Di perusahaan kami, yaitu adalah perusahaan memproduksi sebuah laptop. Di sebuah laptop itu biasanya ada produk-produk yang di luar laptop itu sendiri, tapi menjadi pelengkap dari laptop itu sendiri. Contohnya kayak seperti keyboard eksternal, mouse, bahkan monitor eksternal. Yang ketiga yaitu adalah secara diversifikasi produk konglomerat. Nah, konglomerat ini sendiri itu berbeda dari dua diversifikasi pada sebelumnya, di mana konglomerat itu tidak ada kaitannya dengan produk utama maupun pelengkap produk utama. Diversifikasi ini yaitu adalah membuat produk lain yang bertujuan untuk apabila produk utamanya itu nggak laku atau mengalami kerugian, seenggaknya dari produk yang lain itu bisa meminimalisir kerugian tersebut atau menutupi kerugian tersebut. Contohnya di perusahaan Linux Company, kita membuat seperti Linux Watch yaitu jam tangan, Linux Vision itu adalah kamera CCTV, dan juga Linux Living yaitu adalah lampu smart lamp yang bisa dirubah-rubah warnanya sesuai kemauan kita. Dan untuk bab ketiga dilanjutkan oleh selanjutnya. Pada bab 3 ini kami akan membahas bagaimana Lynx sebagai pelopor laptop dua layar membangun fondasi bisnisnya melalui 3 pilar utama: etika, CSR, dan strategi sustainabilitas. Ketiganya menjadi komitmen kami dalam menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama ada etika perusahaan. Lynx mengusung filosofi teknologi harus memberdayakan, bukan membebani. Etika kami mencakup 6 aspek penting. Yang pertama, inovasi dan integritas. Inovasi kami bukan hanya soal teknologi, tapi juga memperhatikan kebutuhan pengguna, ergonomi, dan kesehatan. Yang kedua, transparansi dan kejujuran produk. Kami selalu menyampaikan informasi produk secara jujur dan terbuka, serta bertanggung jawab bila ada kekurangan produk. Yang ketiga, privasi dan keamanan pengguna. Kami melindungi data pengguna dengan sistem enkripsi biometrik dan mematuhi regulasi privasi. Yang keempat, kesejahteraan karyawan. Lynx menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan menolak segala bentuk eksploitasi. Yang kelima, etika bisnis dan hubungan eksternal. Kami hanya bermitra dengan pihak yang menjunjung etika tinggi dan menolak praktik korupsi atau konflik kepentingan. Yang terakhir, kepuasan dan perlindungan pelanggan. Kami menyediakan layanan 24 jam, garansi dan perbaikan yang cepat dan bertanggung jawab untuk memberikan pengalaman yang terbaik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR dari Lynx. Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari penjualan atau keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang bisa kami berikan kepada masyarakat dan lingkungan. Lynx memfokuskan CSR kami pada 3 hal utama, yaitu pendidikan, inklusi digital, dan pelestarian lingkungan. Program pertama kami adalah kelas kreatif digital. Ini adalah pelatihan gratis yang kami berikan kepada siswa SMA, SMK, dan mahasiswa dari daerah tertinggal. Tujuannya adalah agar mereka bisa menguasai keterampilan digital yang relevan dengan dunia kerja saat ini, seperti desain grafis, pemrograman, dan produktivitas digital, menggunakan teknologi laptop dua layar dari Lynx. Materi pelatihan kami kembangkan bersama institusi pendidikan dan para profesional industri agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Program kedua kami adalah teknologi untuk semua. Dalam program ini, Lynx menyediakan versi produk khusus yang dirancang untuk penyandang disabilitas dan lansia. Antarmukanya lebih sederhana, aksesibilitasnya ditingkatkan, dan dukungan teknisnya disesuaikan. Produk ini kami distribusikan melalui kerjasama dengan Yayasan Sosial, Sekolah Inklusi, dan Pusat Pelatihan Kerja. Tujuan kami jelas agar semua orang tanpa terkecuali bisa menikmati manfaat teknologi secara adil dan merata. Program ketiga kami adalah Lynx Cycle atau program daur ulang Lynx. Melalui program ini kami mengumpulkan laptop bekas untuk didaur ulang. Kami juga menyediakan sistem trade-in di mana pengguna bisa menukarkan perangkat lama mereka dan mendapatkan potongan harga untuk membeli produk Lynx yang baru. Laptop yang masih layak pakai akan kami sumbangkan ke komunitas pendidikan, sedangkan perangkat yang rusak akan kami proses bersama mitra daur ulang resmi agar tidak menjadi limbah elektronik. Semua program CSR ini dijalankan oleh tim internal kami dan didukung oleh kerjasama dengan NGO, lembaga pendidikan, dan perilaku industri. Kami juga melakukan evaluasi dampak secara berkala dan menyampaikannya dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Melalui CSR, Lynx ingin berkontribusi lebih dari sekedar produk. Kami ingin hadir sebagai solusi sosial dan lingkungan yang nyata. Sebagai perusahaan teknologi yang masih baru, kami menyadari pentingnya memiliki strategi jangka panjang agar tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi tantangan di masa depan. Dari hasil analisis kami, ada 2 tantangan utama yang paling berpengaruh, yaitu perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi. Maka strategi kami difokuskan pada 2 hal tersebut. Yang pertama, strategi teknologi. Untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi yang semakin cepat, kami berkomitmen mengembangkan laptop kelas atas dengan kualitas dan daya tahan terbaik. Beberapa langkah konkret yang kami lakukan adalah, yang pertama, menggunakan material metal dan karbon. Metal berfungsi sebagai pendingin alami karena menyerap suhu dengan cepat, sementara karbon
Arbor membantu mengurangi berat laptop tanpa mengorbankan kekuatan. Yang kedua, menyematkan fitur keamanan tingkat tinggi seperti enkripsi dan biometrik. Yang ketiga, menjamin umur pakai yang lebih panjang agar produk tidak cepat usang dan bisa digunakan lebih efisien oleh pengguna. Kami ingin agar setiap unit laptop Lynx tidak hanya kuat dan aman, tapi juga ramah lingkungan, karena dapat bertahan lebih lama. Yang kedua, strategi ekonomi. Di sisi lain, kami juga memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Karena itu, kami merancang produk yang fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Contohnya, untuk konsumen yang ingin laptop gaming tapi terjangkau, kami menyediakan versi ekonomis dengan spesifikasi memadai tanpa mengurangi fitur yang tidak esensial, seperti Microsoft Store, agar harganya bisa ditekan hingga kisaran 20 juta rupiah. Sebaliknya, untuk konsumen yang hanya butuh laptop untuk kerja ringan, kami fokus pada kualitas layar, bobot yang ringan, dan kenyamanan, sambil memangkas bagian prosesor agar lebih hemat biaya. Dengan pendekatan ini, Lynx dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dari pelajar, pekerja kreatif, hingga profesional, dan dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Untuk jangka pendek, fokus kami adalah memperkuat pasar nasional terlebih dahulu. Kami ingin masyarakat percaya bahwa produk lokal seperti Lynx mampu bersaing dengan merek-merek global. Keberlanjutan bagi kami bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang ketahanan bisnis, keterjangkauan teknologi, dan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat. Itulah strategi keberlanjutan yang kami rancang agar Lynx tidak hanya hadir hari ini, tapi juga relevan dan bermanfaat di masa depan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan perusahaan yang kami gunakan yaitu visioner, di mana perusahaan kami memproduksi sebuah laptop yang sangat dapat diandalkan untuk masa depan. Dan kami juga membuat artificial intelligence atau AI di mana di masa depan akan sangat dibutuhkan. AI ini akan membantu banyak sekali aktivitas sehari-hari, sehingga kami akan terus berinovasi dan selalu menciptakan sebuah teknologi baru. Selanjutnya yaitu kami menggunakan gaya kepemimpinan inovatif dan inklusif. Kami akan terus mendorong inovasi dan eksplorasi teknologi baru. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk tetap berkompetisi di industri teknologi yang berkembang pesat. Kami akan terus mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota tim dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. Kami akan menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi. Perusahaan kami menerapkan beberapa budaya yang harus diikuti dan menjadi ciri khas bagi perusahaan kami. Yang pertama yaitu kolaborasi. Dalam setiap pekerjaan maupun proyek merupakan hasil bersama kekompakan tim dalam bekerja. Tidak ada yang menjadi bintang dalam sebuah pekerjaan yang terselesaikan, dan hasil merupakan upaya keras dari kerjasama tim. Yang kedua yaitu efisiensi. Kami juga menerapkan standar kerja yang tinggi, di mana setiap pekerja harus sangat meminimalisir kesalahan, baik dari seorangan maupun tim. Dan kami juga memberikan standar waktu yang relatif singkat, di mana efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi sumber daya dan efisiensi waktu. Setiap pekerja diwajibkan bekerja dengan cepat, namun dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Setiap karyawan yang bekerja akan sangat dihargai. Kita tidak memandang jabatan dari orang tersebut, namun kita memandang dari segi performa bekerja dan hasil pekerjaannya. Di mana akan ada bonus kerja yang kami berikan, dan setiap pekerja yang mendapat bonus yang sesuai dengan kerja keras mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, ini ada produk unggulan. Nah, produk utama dari Lynx ini adalah laptop dua layar touchscreen fleksibel yang bisa digunakan dalam 3 mode. Bisa digunakan sebagai laptop, tablet, maupun stand. Nah, produk ini dirancang khusus untuk mendukung produktivitas dan kreativitas, cocok untuk pelajar, konten kreator, dan profesional digital. Untuk selanjutnya yaitu visi dan nilai inti. Visi dari PT Lynx sendiri ini adalah menjadi pelopor teknologi laptop layar ganda untuk mencapai visi. Perusahaan memegang teguh nilai inti seperti inovasi berkelanjutan, desain yang ergonomis, keamanan data pengguna, serta keamanan terhadap. Terus selanjutnya yaitu membahas tentang strategi bisnis. Yang pertama ini ada strategi utama Lynx dalam bersaing. Nah, strategi utama Lynx dalam bersaing adalah diferensiasi produk. Jadi produknya itu punya ciri khas yang unik. Mereka juga memanfaatkan sumber daya lokasi untuk menekan biaya, serta menargetkan kelompok early adopters, yaitu pengguna yang suka mencoba teknologi baru dari awal. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Nah, Lynx ini tidak hanya menjual laptop, tapi juga mengembangkan bisnis melalui diversifikasi. Secara horizontal, mereka menjual aksesoris dan software pendukung. Secara vertikal, mereka mengelola komponen dan layanan purna jual sendiri, dan secara konglomerat, mereka masuk ke produk lifestyle dan edukasi digital. Selanjutnya yaitu strategi keberlanjutan. Nah, Lynx ini punya pendekatan, ada program Lynx Cycle, yaitu untuk daur ulang laptop. Lalu produk mereka dirancang hemat energi dan tahan lama. Lynx juga aktif mengedukasi masyarakat melalui program digital supaya semua orang bisa ikut melek tentang teknologi gitu. Selanjutnya yaitu ekspansi internasional. Untuk bersaing di luar negeri, Lynx menjalankan pendekatan internasional yang fleksibel, bisa melalui joint venture, lisensi franchise, atau strategi multi domestik dan global, tergantung pada pasar dan mitra kerja di tiap negara.
Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang etika dan CSR Links. Nah, Links ini punya komitmen kuat terhadap etika dan tanggung jawab. Mereka menjaga transparansi produk, melindungi privasi pengguna, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Beberapa program CSR yang mereka jalankan yaitu kelas kreatif digital, teknologi untuk semua, dan Links Cycle untuk program daur ulang perangkat elektronik. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nah, budaya kerja di PT Links ini dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan inklusif. Perusahaan sangat menekankan kolaborasi, efisiensi, serta pemberdayaan karyawan agar semua bisa berkontribusi secara maksimal.